Ratusan guru sekolah menengah atas sekota Payakumbuh berkesempatan mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan tema Creative Learning in Digital Act 2023 yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi di salah satu hotel di Kota Bukit Tinggi akhir pekan kemarin. Bimbingan teknis ini merupakan salah satu upaya nyata untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berbasis digital, khususnya di Kota Payakumbuh. Payakumbuh yang memiliki sumber daya alam dan manusia yang unggul, bisa menjadi modal dasar untuk menjadi kota percontohan di bidang pendidikan digital. Kegiatan ini membantu guru dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadi tenaga pendidik ideal yang mampu menghadapi tantangan pendidikan abad 21. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirancanglah program ini dengan 4 tahapan yang mesti dilalui oleh peserta. Kegiatan ini semakin menambah semangat dan motivasi guru dalam belajar, memperkaya diri dalam rangka pengayaan kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka ini berbeda dengan kurikulum 2013. Kurikulum merdeka itu lebih menitik beratkan pendekatan kepada minat dan bakat siswa. Guru tidak hanya sebatas sebagai sumber ilmu pengetahuan, tetapi akan lebih banyak berperan sebagai mediator. Perubahan ini tentunya akan diiringi dengan perubahan pola pikir dan cara guru dalam mengajar. Jika ini tidak dilakukan, maka akan berimbas kepada tidak suksesnya pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah. Perubahan ini adalah sebuah tantangan sekaligus peluang bagi para guru untuk bisa mencapai tujuan mereka. Sudah angkatan yang keempat ya, bagi guru-guru kita SMA tentu harapan kita cukup besar ya. Antara lain itu adalah bagaimana mereka termotivasi untuk bisa tetap belajar ya, memperkaya diri dalam rangka pengayaan kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka ke depan itu berbeda dengan kurikulum 13 ya. Pendekatan kita adalah pendekatan bakat. Guru itu posisi tidak hanya sebagai sumber ilmu, tapi guru akan lebih banyak posisi sebagai mediator. Nah, perubahan ini tentu merupakan yang harus diiringi ya, mindset guru juga harus dirubah ya. Kalau tidak tentu mereka tadi akan menjadi susah untuk bisa kita terapkan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi guru saat ini, di antaranya keterbatasan sekolah dalam bidang infrastruktur. Contohnya kekurangan perangkat komputer dan keterbatasan jaringan internet. Dalam BIMTEK ini juga akan diberikan motivasi kepada guru, agar segala bentuk kekurangan ini tidak menjadi penghalang bagi guru dalam menjalankan kurikulum merdeka. Selain itu, pada BIMTEK kali ini guru dibekali dengan pengembangan kemampuan dalam melakukan pendekatan psikologi pada siswa di era digital. Sudah angkatan yang keempat ya, bagi guru-guru kita SMA tentu harapan kita cukup besar ya.
Antara lain itu adalah bagaimana mereka termotivasi untuk bisa tetap belajar ya, memperkaya diri dalam rangka pengayaan kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka ke depan itu berbeda dengan kurikulum 13 ya. Pendekatan kita itu pendekatan bakat. Guru itu posisi tidak hanya sebagai sumber ilmu, tapi guru akan lebih banyak posisi sebagai mediator. Nah, perubahan ini tentu merupakan yang harus diiringi ya, mindset guru juga harus dirubah ya. Kalau tidak tentu kurikulum Merdeka tadi akan menjadi susah untuk bisa kita terapkan. Nah, yang kedua adalah bagaimana guru tadi menjadikan tantangan tersebut menjadi peluang untuk bisa mencapai tujuan mereka. Apa tantangan mereka itu? Antara lain adalah kita mengakui sekolah-sekolah kita itu secara infrastruktur masih banyak kurang. Ya. Bahkan secara person pun guru-guru mungkin belum mempunyai kayak laptop ya yang memadai dan sebagainya. Nah, dari segala kekurangan tersebut kita jadikan sebuah tantangan dan harapan ya untuk bisa mencapai tujuan. Nah, ada motivasi yang kita coba kerahkan nanti di dalam BIMTEK ini. Dan terus yang ketiga adalah bagaimana guru tadi mempunyai dasar-dasar psikologi untuk bisa memahami anak ya. Karena kurikulum Merdeka itulah kurikulum bakat, maka tentu kita sudah harus bisa mendeteksi ya minimal dasar-dasar dari bakat anak tersebut ya. Karena sesungguhnya pintu dari khususan kurikulum Merdeka itu adalah hal tersebut. Makanya nanti juga ada materi khusus nanti akan diberikan ya oleh narasumber tentang masalah psikologi ya. Nah, yang keempat adalah bagaimana guru tersebut bisa menjadikan digital tersebut merupakan salah satu instrumen yang bisa memperlancar proses belajar mengajar mereka. Nah, termasuk juga aplikasi ya. Nah, kita juga nanti akan memperkenalkan beberapa aplikasi yang itu menyangkut tentang masalah kebutuhan mereka. Dan semuanya itu kita kemas dalam sebuah BIMTEK yang insya Allah nanti diberikan oleh para narasumber yang punya kompetensi di bidangnya. Juga akan dibantu oleh para moderator dan insya Allah kami yakin percaya BIMTEK kita ini insya Allah pasti akan sangat bermanfaat bagi guru-guru. Dan kita juga terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang sudah support ya luar biasa tentang masalah kegiatan kita ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ikut membawa perubahan kepada bidang pendidikan. Pemanfaatan digital akan memberikan banyak manfaat bagi pendidikan. Di antaranya akses pendidikan yang lebih luas, peningkatan efisiensi proses belajar mengajar, peningkatan interaksi guru dan siswa, serta pengembangan kemampuan guru dan siswa dalam pemanfaatan teknologi. Seperti Mas Pak Tasman tadi, banyak problematika yang kita hadapi ke depan. Nah, tentunya dengan BIMTEK ini semua tidak terjawab dengan sempurna. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, jika diselaraskan dengan kurikulum Merdeka, akan memberikan kebebasan pada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan peserta didik. BIMTEK yang dilaksanakan ini menurut saya itu kegiatan yang betul-betul sangat positif, dan kita sebagai guru tentu harus tetap mengupgrade ilmu pengetahuan menghadapi tantangan pembelajaran abad 21. Jadi guru-guru ini dengan dilaksanakannya BIMTEK ini mendapat pengalaman berharga lagi dalam pembelajaran digital, mempersiapkan pembelajaran era digital, menyongsong
abad 21. Jadi sebagai guru tentu kita di sini diminta untuk memperbaharui ilmu pengetahuan kita, kemudian menambah pengalaman juga dan pengetahuan tentang pembelajaran digital. Kurikulum ini sangat menuntut kompetensi tenaga pendidik dalam pengembangan sendiri metode dan media pembelajaran yang tepat bagi siswa. Integritas kurikulum merdeka dengan digitalisasi pendidikan membantu guru untuk mencapai tujuan akhir pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Untuk menghasilkan tenaga pendidik yang bisa mengikuti perkembangan zaman, perlu rasanya dirancang sebuah program yang terdiri dari beberapa tahapan. BIMTEK yang dilaksanakan ini menurut saya itu kegiatan yang betul-betul sangat positif, dan kita sebagai guru tentu harus tetap mengupgrade ilmu pengetahuan menghadapi tantangan pembelajaran abad 21. Jadi guru-guru ini dengan dilaksanakannya BIMTEK ini mendapat pengalaman berharga lagi dalam pembelajaran digital, mempersiapkan pembelajaran era digital menyongsong abad 21. Jadi sebagai guru tentu kita di sini diminta untuk memperbaharui ilmu pengetahuan kita, kemudian menambah pengalaman juga dan pengetahuan tentang pembelajaran digital. Sangat saya untuk pembelajaran di sekolah itu kita lebih istilahnya untuk mempersiapkan pembelajaran, media pembelajaran itu sangat menarik bagi siswa, jadi tidak monoton lagi, nggak seperti cara pembelajaran zaman kita waktu kecil dulu gitu. Kita bisa menggunakan Kahoot, Quizizz, berbagai macam aplikasi, juga ChatGPT yang kita pelajari di BIMTEK ini itu sangat membantu kita dalam mempersiapkan modul pembelajaran, perangkat pembelajaran kita. Ya, yang di sini ilmu yang kita yang dapatkan begitu banyak. Contohnya beberapa aplikasi yang bisa kita pakai, kita manfaatkan dalam media pembelajaran kita, itu sangat banyak ilmu yang kita dapatkan. Kemudian di sini juga pengalaman sharing ilmu dengan teman dari berbagai macam mata pelajaran, itu sangat menambah wawasan kita. Kita hadapi, insya Allah sih tidak ada, cuman harapan kita semoga kegiatan positif seperti ini terus berlanjut dalam rangka agar semua guru dapat selalu kesempatan untuk terus belajar, karena guru itu tidak pernah berhenti belajar. Kegiatan ini akan membentuk mentalitas guru dalam menghadapi segala bentuk perubahan di masa akan datang. Selain menghadapi perubahan dalam kurikulum, yang lebih penting lagi adalah komitmen untuk tetap menjaga religiusitas dan nilai-nilai etika yang mulai luntur dalam lingkungan belajar yang serba instan. Kesadaran serta kemauan guru untuk terus menambah skill dan pengetahuan baru dalam pendidikan berbasis digital perlu diimbangi dengan pendekatan psikologis kepada siswa, agar bijak dalam memanfaatkan teknologi digital yang sesuai dengan kebutuhan seorang peserta didik.
Melalui pendekatan tersebut, guru memahami dan mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologi siswa di era digital dan implikasinya dalam pembelajaran. Ya, yang di sini ilmu kita yang dapatkan begitu banyak. Contohnya beberapa aplikasi yang bisa kita pakai, kita manfaatkan dalam media pembelajaran kita. Itu sangat banyak ilmu yang kita dapatkan. Kemudian di sini juga pengalaman sharing ilmu dengan teman dari berbagai macam mata pelajaran. Itu sangat menambah wawasan kita. Setelah mengikuti kegiatan BIMTEK pembelajaran digital, peserta yang berjumlah 50 orang per angkatan ini bisa menciptakan e-modul interaktif yang mampu mempraktekkan, mempresentasikan e-modul dengan menggunakan berbagai tools digital yang dapat digunakan dalam mempermudah pengelolaan pembelajaran yang sudah dibuat sesuai dengan masing-masing bidang studi. Kita hadapi, insya Allah sih tidak ada. Cuman harapan kita semoga kegiatan positif seperti ini terus berlanjut dalam rangka agar semua guru dapat selalu kesempatan untuk terus belajar, karena guru itu tidak pernah berhenti belajar. Yang harus diiringi ya, mindset guru juga harus dirubah ya. Kalau tidak tentu mereka tadi akan menjadi susah untuk bisa kita terapkan. Nah, yang kedua adalah bagaimana guru tadi menjadikan tantangan tersebut menjadi peluang untuk bisa mencapai tujuan mereka. Apa tantangan mereka itu? Antara lain adalah kita mengakui sekolah-sekolah kita itu secara infrastruktur masih banyak kurang. Bahkan secara person pun guru-guru mungkin belum mempunyai kayak laptop ya yang memadai dan sebagainya. Nah, dari segala kekurangan tersebut kita jadikan sebuah tantangan dan harapan ya untuk bisa mencapai tujuan. Nah, ada motivasi yang kita coba kerahkan. Guru tadi mempunyai dasar-dasar psikologi untuk bisa memahami anak ya. Karena kurikulum merdeka itu adalah kurikulum bakat, maka tentu kita sudah harus bisa mendeteksi ya minimal dasar-dasar dari bakat anak tersebut ya. Karena sesungguhnya pintu dari khusus kurikulum merdeka itu adalah hal tersebut. Makanya nanti juga ada materi khusus nanti akan diberikan ya oleh narasumber tentang masalah psikologi. Sehingga materi pembelajaran yang disajikan oleh guru tidak monoton dan lebih menarik minat siswa mengikuti kegiatan belajar di kelas.
Dari Kota Bukit Tinggi, Tim Liputan DNI TV.